البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, masih mensyarah daripada muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, qala al-ulama, berkata para ulama, hadhil ayatu nazalat fi Abi Bakrin As-Siddiq. Bahwasanya ayat ini, yaitu ayat yang sudah kita baca kemarin, berkaitan masalah orang-orang yang murtad. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Ayat ini kata para ulama nazalat fi Abi Bakr As-Siddiq, turun kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Utsman, wa ashabih, dan juga para sahabatnya, alladzina qatalu al-murtaddin, yang waktu itu Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya memerangi orang-orang yang murtad. Li'annahu yukhbiru ta'ala 'an mustaqbal, karena Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang mustaqbal, perkara yang akan datang. Man yartadda, ini barang siapa yang murtad, hadza fil mustaqbal, yaitu pada waktu yang akan datang. Fasawfa ya'tillah, niscaya kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan. Ja'allahu bi Abi Bakrin, kemudian Allah taala mendatangkan dengan adanya Abu Bakar Siddiq wa sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqatalul murtaddin, yaitu Allah taala datangkan dengan Abu Bakar Siddiq dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka memerangi orang-orang yang murtad. Karena orang yang murtad dari agama Islam diapakan? Dibunuh. Itu pada asalnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang kembali atau murtad dari agamanya maka bunuhlah dia. Naam, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa in kana al-murtaddu syakhsan wahidan, sekarang kalau yang murtad itu satu orang, fa innahu yu'khad wa yustatab, maka orang tadi diambil dan dimintai tobat, maksudnya dipenjara, diambil, dimintai tobat. Mau tobat enggak kamu? Seperti itu. Fa in taba, jika dia mau tobat, sudah selesai urusan. Tapi apa? Wa illa qutil, jika dia mau tobat, alhamdulillah, selamat. Wa illa, dan jika tidak mau tobat, qutil, dibunuh orang tersebut. Naam. Wa laysa huwa misal kafir asli. Ya, kata beliau, wa laysa huwa misal al-kafir al-asli. Dia itu tidak seperti orang kafir yang asli. Kenapa sih bedanya? Kalau orang kafir asli memang sejak awal kafir, sejak kecilnya kafir, keluarganya kafir, ya kan? Kemudian bapak ibunya, anaknya, saudaranya semuanya kafir. Itu yang asli ya. Nah, kata beliau, walaysa huwa misal al-kafir al-asli. Dia itu, yaitu orang yang murtad itu tidak seperti orang kafir yang asli. Kenapa? Kata beliau, li'anna al-murtadda na'am arafal haqqa, karena orang yang murtad itu sudah tahu kebenaran gitu loh. Semula agamanya Islam, tahu kebenaran Islam seperti ini, Islam itu agama yang mulia, agama yang indah, agama yang lembut, agama penyayang, tahu dia. Tapi kenapa dia keluar dari keislaman, itu ya yang bikin berbahaya, atau itulah yang membahayakan bagi dirinya. Kata beliau, li'anal murtadda arafal haqqa, karena orang yang murtad itu sudah mengenal kebenaran, wa dakhala fi dinillah bi ikhtiyarihi wa tau'ih, dan dia pun masuk kepada agama Allah, itu masuk ke dalam agama Islam itu dengan pilihan dia dan dengan ketaatan dia, seperti itu. Nah, itu bedanya orang kafir yang asli dengan orang kafir yang murtad. Wa'tarafa annal Islam wal haqq, dan pernah sebelum murtad dia apa? Mengakui bahwasannya agama Islam itu agama yang benar, dan inilah kenyataannya. Karena agama selain Islam adalah agama yang batil, tidak diterima. Nah, tidak
terima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang batil. Innad dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama al-Islam. Naam. Fa idza irtadda, maka apabila orang tersebut murtad, fa hadza nam tala'ubun minhu bid-din. Ini bentuk apa? Permainan atau main-main. Nah, permainan yang muncul darinya terhadap agama. Jadi dia itu main-main dengan agama ini. Sudah tahu kebenaran, tahu bahwasanya agama Islam itu yang benar, yang hak. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam, dia malah bermain-main. Nah, ini bahaya ini. Li'annahu 'arafal haqqa wa dakhala fihi. Karena orang tersebut sudah mengenal kebenaran dan bahkan masuk dalam kebenaran tersebut. Fa idza irtadda, maka apabila orang tersebut murtad, ya keluar dari agama Islam, fa innahu yuqtal himayatan lil aqidah, maka orang tersebut berhak untuk dibunuh. Kenapa sih? Himayatan lil aqidah, dalam rangka menjaga akidah ini. Akidah yang benar, akidah yang suci, akidah yang senantiasa terbimbing dengan syariat Allah dan Rasulnya, agama Islam. Dibunuh orang tadi. Kenapa? Sudah mengenal kebenaran dan bahkan merasakan dan masuk di dalamnya, kok malah murtad. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Naam. Wa hadza min hifdzid daruriyatil khams awwaluha din, dan ini termasuk penjagaan perkara 5 perkara yang harus. Dan yang pertama adalah agama. Jadi jangan sampai agama kita terlepas. Agama Islam inilah agama yang mulia. Kalau terlepas agama Islam ini, walaupun beramal dengan amalan yang setinggi langit, sebesar gunung, seluas lautan, sedalam lautan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak diterima darinya sedikit pun, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, fala yutrakud dinu al'ubatan. Maka janganlah ditinggalkan agama ini sebagai bahan mainan. Liman yaslim tsumma yartad, bagi orang yang masuk Islam kemudian murtad, jangan biarkan seperti itu. Kita harus bela agama Islam ini sampai mati. Karena agama Islam ini agama yang hakiki, yang agama yang bisa menghantarkan pelakunya atau pemeluknya kepada jalan yang benar dan kepada kemuliaan serta kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, bal yuqtalu himayatan lil aqidah, bahkan orang tersebut dibunuh. Yang semula Islam kok malah murtad, itu dibunuh dalam rangka menjaga akidah ini. Minat tala'ub, dari permainan-permainan. Jadi daripada orang itu main-main dengan agama ini, tidak serius, masuk Islam cuma untuk main-main, begitu ada uang datang, bantuan datang, langsung berubah menjadi agama kekufuran, na'udzubillah. Seperti itu bahaya sekali. Kata beliau, wa minal murtadin man yuqtal biduni istitabatin. Tapi di sana ada orang yang murtad. Perhatikan ya, ada yang murtad dibunuh tanpa dimintai taubat. Jadi begitu murtad langsung dibunuh tanpa dimintai untuk bertobat. Wa huwa man taghalladat riddatuh, yaitu orang yang apa? Yang kemurtadannya itu sangat kuat, sangat dahsyat. Paham ya? Sangat besar kemurtadannya itu. Fa innahu yuqtalu wa la yustatab, maka orang tersebut dibunuh tanpa dimintai taubat, himayatan lid-din, dalam rangka menjaga agama ini. Wa himayatan li awwali daruriyatil khams, dan juga dalam rangka menjaga 5 perkara yang harus. Yang pertama kali, allati ja'al Islam bihifdhiha, yang mana agama Islam datang untuk menjaga perkara tersebut. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa dirasatu hadhihi nawaqidhi, dan mempelajari pembatal-pembatal ini muhimmatun jidda, penting sekali, kata beliau. Wal ulama'u, dan para ulama, sannafu fiha musannafat, dan para ulama mereka mengarang dengan sebuah karangan-karangan, menulis dengan sebuah tulisan-tulisan. Wa ja'alu laha makanan khassan fi kutubil fiqh, kan mereka menjadikan tempat yang khusus dalam kitab-kitab fikih apa? Wa hukmul murtad, yaitu hukum orang yang murtad. Hukumannya apa? Disendirikan dalam kitab fikih. Fi kulli kitabin min kutubil fiqh yaj'aluna kitaban yusammunahu kitab hukmul murtad. Pada setiap kitab daripada kitab-kitab fikih, mungkin kitab-kitab masalah syarah-syarah fikih dan semisalnya, mereka menjadikan kitab tersendiri yang mereka namakan dengan kitab hukum orang yang murtad, au babu hukm murtad, atau bab hukum orang yang murtad, fil mutawwalat wa fil mukhtasarat, baik dalam kitab-kitab yang panjang lebar
atau kitab yang mukhtasar, yang ringkas. Naam, barakallahu fiik, seperti itu. Naam, jadi perkara murtad ini bukan perkara yang sepele. Dalam artian bukan perkara yang ringan. Namun ini perkara yang besar yang harus kita berhati-hati darinya. Seperti itu. Qalu, para ulama mengatakan wal murtadu, dan orang murtad itu huwal ladzi yakfur ba'da islamih. Nah, ini perhatikan. Orang murtad itu adalah orang yang kufur setelah Islamnya. Sudah tahu Islam, masuk dalam agama Islam, paham tentang Islam, apa itu Islam. Kemudian Islam itu adalah agama yang benar, Islam itu agama yang penyayang, agama yang lemah lembut, sudah tahu semuanya, tapi dia kembali kepada kekufuran, meninggalkan agama Islam tersebut. Na'udzubillah. Imma li'tiqadi biqalbi, kata beliau, imma li'tiqadin biqalbihi, imma karena keyakinannya di dalam hatinya, au syakkin, atau keraguan, yahsululahu fi umuriddin, dia ragu terhadap perkara-perkara agama ini, ragu. Salat itu wajib enggak sih? Salat 5 waktu itu wajib atau tidak? Salat asar itu. Wah, ana masih ragu ini. Dia itu kayaknya enggak wajib itu. Ragu dia. Ini seperti ini bahaya. Ucapan seperti ini harus ditinggalkan. Kita yakini bahwa saya salat 5 waktu wajib, selesai. Kenapa ragu lagi? Keraguan dia, kalau dia benar-benar ragu tentang kewajiban salat 5 waktu yang sudah para kaum muslimin sepakat tentang wajibnya, itu bisa menghantarkan dia di dalam kepada kekufuran. Naam. Aw fi'lin, atau berupa perbuatan, ka'an yasjuda li ghairillah, seperti orang yang sujud kepada selain Allah, sujud kepada kuburan, sujud kepada bangunan-bangunan, sujud pada rumah yang tua, sujud dengan rumah-rumah yang di situ mungkin ada jin yang misalnya. Jangan, itu semua adalah kesyirikan. Aw yadbah li ghairillah, atau menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Dia menyembelih sapi, menyembelih kerbau, menyembelih unta untuk kuburan, untuk wali fulan, untuk orang-orang soleh, atau untuk jembatan, atau untuk kampungnya. Semua itu adalah kesyirikan. Tinggalkan, jangan dilakukan. Au yang dzul li ghairillah, atau bernadar untuk selain Allah Ta'ala. Bernadar untuk selain Allah Ta'ala, contohnya apa? Contohnya dia bernadar, aku bernadar, nanti kalau aku sembuh penyakitku, aku akan apa? Akan berpuasa untuk si fulan. Nah, itu berarti puasanya bukan untuk Allah, untuk si fulan. Seperti ini tidak diperbolehkan. Karena sudah kita lewati dulu berkaitan masalah nadar. Pada asalnya nadar itu, hukumnya adalah makruh. Kita mengikat nadar kita untuk bernadar itu makruh. Kenapa sih demikian? Karena nadar itu tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Kecuali dari orang yang pelit. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Hanya saja nadar itu keluar atau dikeluarkan dari orang yang pelit. Kenapa kok tahu kita itu orang itu pelit? Karena ada syaratnya. Nanti kalau aku sembuh, aku akan puasa 3 hari. Kalau nggak sembuh, tidak puasa. Nanti kalau aku bisa haji, aku akan menyembelih 1 ekor sapi, aku bagikan di pondok. Kalau tidak bisa haji, tidak menyembelih. Pelit. Jadi jangan sampai, kalau belum terlanjur bernadar, jangan sampai bernadar. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, ada 2 kemungkinan. Kalau orang sudah terlanjur bernadar, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nadarnya itu nadar taat atau maksiat itu. Jadi kita perhatikan ya, kalau ternyata sudah terlanjur bernadar, itu dilihat lagi. Nadarnya itu nadar taat atau nadar maksiat. Kalau nadar taat wajib ditunaikan, sehingga Allah Ta'ala memuji orang-orang yang apa? Yang menunaikan nadar. Yufuna bin nadri. Itu. Mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan dengan nadar. Dan Allah Ta'ala memerintahkan, wal yufu nudurahum. Dan hendaklah mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Nadar yang apa? Nadar yang taat. Contohnya, jika Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitku, aku bernadar akan puasa 3 hari untuk Allah Ta'ala. Itu berarti ketika sembuh, wajib dia menunaikannya. Karena itu nadar taat. Itu rincian yang pertama ya. Itu rincian yang pertama. Apabila nadarnya nadar taat, maka wajib ditunaikan dengan dalil yang sudah Anda sebutkan tadi. Kemudian apabila nadarnya itu nadar maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Wajib bagi dia taubat. Contohnya, aku bernadar nanti kalau Allah Ta'ala sembuhkan penyakitku, aku akan meminum minuman keras, atau aku akan merokok 3 bungkus dalam 1 hari. Itu maksiat semua itu. Ternyata benar. Sakitnya disembuhkan. Akhirnya dia beli rokok 3 bungkus di seduh atau dirokok gitu. Nggak boleh. Atau ternyata dia beli minuman keras langsung diminum. Itu nggak boleh. Terus bagaimana? Sudah bernadar, kita katakan kalau nadarnya nadar maksiat, dia tidak boleh menunaikan, bahkan dia wajib untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah berbuat maksiat. Tinggalkan nadar tersebut
dan jangan melakukan apa? Naam, nazar tersebut. Wajib dia untuk bertobat. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, hadza fi'lun man fa'alahu faqad irtadda. Ini perbuatan yang barang siapa mengerjakannya sungguh dia telah murtad. Naudzubillah. Naam, bentuk yang berikutnya au qaulin atau murtad dalam bentuk ucapan. Bi an yatakallam bisabillahi ta'ala aw sabir rasul aw sabidinil Islam, yaitu seseorang berbicara dengan mencaci maki Allah atau mencaci maki Rasul atau mencaci maki agama Islam ini. Mereka mengatakan naudzubillah ya, Allah Ta'ala itu enggak ada. Allah Ta'ala itu curang, teman-teman. Allah Ta'ala itu zalim, itu enggak boleh. Hati-hati. Atau mencaci maki Rasul. Oh, Rasul itu Nabi kita Muhammad itu curang, enggak adil dia tuh. Dalam membagi enggak adil. Dia itu orangnya zalim. Nah, itu enggak boleh juga, hati-hati. Atau mencaci maki agama Islam. Wah, agama Islam itu jelek. Agama Islam itu kurang. Agama Islam itu kurang ajar. Enggak paham tentang masalah ini, masalah itu juga tidak diperbolehkan. Hati-hati. Jangan sekali-kali kita mencaci maki Allah dan Rasulnya serta agama Islam ini. Jangan. Karena ancamannya berat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di sini, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, perhatikan ini. Katakanlah wahai Rasulullah, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu bersendagura, mengolok-olok, mengejek? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Jangan kalian minta maaf, gak dikasih maaf sama sekali. Qad kafartum ba'da imanikum. Perhatikan ini, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Semula beriman jadi kafir. Sebabnya apa? Mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul, dan mencaci maki agama Islam ini. Jadi jangan sampai kita mencaci maki walaupun satu sunnah. Kalaulah kita belum bisa mengamalkan sunnah tersebut, nah, jangan mencaci maki. Wah, ini cuma sunnah. Ditinggalkan nggak masalah. Ini cuma sunnah. Sunnah itu apa? Jangan. Kalau kita belum mampu mengamal sunnah, paling minim diam. Jangan mencaci maki sunnah dan mengaku itu adalah sunnah. Jangan karena kita nggak bisa mengamal sunnah akhirnya, wah itu bukan sunnah itu cuma sunnah, nggak usah aja lah. Jangan, itu bahaya besar. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita berucap dengan sebuah ucapan dalam keadaan kita tidak mengetahui itu adalah kemurtadan. Dan jangan kita berbuat dengan sebuah perbuatan padahal itu adalah perbuatan yang murtad. Naudzubillah. Kemudian berikutnya, fariddatu takunu bil qawli wa takunu bil fi'li wa takunu bil i'tiqadi wa takunu bisyakki fi syai'in min umurid din. Kata beliau, riddah itu, kemurtadan itu terkadang terjadi dengan ucapan, terkadang terjadi dengan perbuatan, terkadang terjadi dengan keyakinan, terkadang terjadi dengan keraguan pada salah satu daripada perkara-perkara agama ini. Ragu Islam itu agama yang benar atau bukan, ragu bahwasannya sholat itu wajib atau tidak, sholat 5 waktu itu, ragu puasa Ramadan itu wajib atau tidak, itu bahaya. Nah, kaman syakka fi wujubis shalah ini, sebagaimana orang yang ragu tentang wajibnya sholat. Sholat jamaah 5 waktu itu sudah disepakati kaum muslimin bahwasanya itu wajib. Kalau ada orang yang ragu, aku masih ragu ya, sholat 5 waktu itu wajib atau tidak ya, ragu. Wah, anak sholat di rumah aja lah. Atau aku nggak salah sholat aja, nggak usah sholat. Kenapa? Karena ini masih ragu itu wajib atau tidak. Itu hati-hati. Ucapan seperti itu bisa menghantarkan kepada kekufuran. Naudzubillah. Naudzubillah ya, bisa menghantar kepada kekufuran. Naam, kata beliau, au syakka fi wujubiz zakah, atau dia ragu tentang wajibnya zakat. Zakat fitr itu kan ditunaikan sebelum sholat Id, ya kan? Ditunaikan sebelum sholat Id. Tapi wajib enggak sih? Wah, anak masih ragu, itu kayaknya enggak wajib itu. Masih ragu aku enggak mau zakat, contohnya. Itu hati-hati. Karena sudah disepakati kaum muslimin wajib zakat fitr itu. Naam. Kemudian au syakka fi tauhid, atau dia ragu dalam masalah tauhid. Ragu dalam mengesahkan Allah Ta'ala. Aku masih ragu. Allah Ta'ala itu ada atau enggak sih? Kalau seandainya ada itu mana? Wujudnya enggak kelihatan. Kata syubhatnya mereka ya. Kalau kata mereka Allah Ta'ala itu ada atau tidak? Ragu dia. Nah, kalau seandainya ada, mana enggak kelihatan? Padahal barang yang ada itu harus kelihatan. Itu keliru besar. Karena sesuatu yang ada itu tidak harus kelihatan. Itu perhatikan ya. Karena sesuatu yang ada itu ada 2 kemungkinan. Sesuatu yang ada itu ada 2 kemungkinan. Ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Paham itu ya? Sesuatu yang ada itu ada 2 bentuk. Bentuk pertama yang bisa dilihat. Ya seperti tembok, pintu, rumah, bisa dilihat semuanya. Manusia itu ada dan bisa dilihat. Kemudian ada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat seperti jin. Ya kan? Jin, para malaikat, kita kan tidak bisa melihatnya, tapi ada gitu loh. Jadi jangan
berpendapat bahwasanya semua yang ada itu harus kelihatan. Itu tidak benar. Kemudian berikutnya kata beliau, fa innahu yukfar, maka seperti ini apa? Yukaffar, maka orang tersebut dikafirkan. Atau seperti ini bisa orang tersebut jadi kafir. Wasyakku, sedangkan keraguan itu kata beliau huwa ataraddudu baina amrayn, yaitu kebimbangan di antara dua perkara. Itu namanya keraguan. Jadi orang ragu itu dia enggak yakin gitu. Ataraddud baina amrayn, yaitu kebimbangan di antara dua perkara. Ditanya 2 tambah 2 berapa? Wah, 2 tambah 2 itu kalau enggak salah 4. Masih ragu dia. Kalau enggak salah 4, ragu dia. Itu namanya keraguan. Itu namanya syak, tidak bisa memastikan. Nah, tidak bisa memastikan. Barakallahu fikum. Seperti itu keadaannya orang-orang yang ragu. Adapun berikutnya insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan yang selanjutnya mengenai jenis-jenis kemurtadan. Itu banyak sekali dan beliau nanti akan menyebutkan insyaallah taala secara globalnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.